Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ingin mempresentasikan yang kita akan sampaikan yaitu analisis fenomena di Kelurahan Kalibaru. Dengan baru mengatakan ada saya sendiri Azil Alfriansyah. Dan saya Aaron Abdurrafi. Saya Muhammad Jadi Mubarok. Saya Muhammad Ilmi Yasar. Lanjut ke slide selanjutnya. Yang pertama, kita ada hasil observasi lapangan. Sebelum kita masuk ke hasil, kita alasan kita memilih Cilincing ini ada beberapa indikator. Yang pertama yaitu kawasan ini dekat dengan pelabuhan aktif yang memiliki karakter lingkungan khusus seperti potensi banjir, kondisi tanah, dan pendekatan dengan laut. Lalu yang kedua itu permukiman dengan kepadatan tinggi serta pembangunan rumah dengan material semi permanen yang mencerminkan permukiman informal mengikuti pertumbuhan pekerja pelabuhan. Lalu yang ketiga itu permasalahan sanitasi dan infrastruktur. Kondisi drainase kurang baik, pengelolaan limbah belum optimal, serta keterbatasan akses air bersih. Lalu yang keempat, mayoritas masyarakat bekerja di sektor informal seperti nelayan, buruh, dan usaha kecil. Lalu yang kelima, ketergantungan masyarakat terhadap lokasi kerja sangat tinggi, terutama New York Container Terminal 1 dan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok di dekat dermaga nelayan. Lalu hasil observasi lapangan, yang pertama ada aspek fisik, yang lalu yang kedua ada aspek non fisik. Yang pertama aspek fisik ada kepadatan tinggi terjadi akibat keterbatasan lahan dan kebutuhan tinggal dekat pelabuhan. Lalu ada gang sempit karena kawasan berkembang secara organik tanpa perencanaan infrastruktur. Lalu di foto selanjutnya ada kondisi bangunan dengan material semi permanen seperti atap yang terbuat dari seng. Lalu yang terakhir ada sanitasi dan utilitas yang buruk, sering banjir dan air mati sehingga harus mandi ke fasilitas umum. Secara lebih rinci atau secara lebih lanjut, kepadatan tata ruang itu bangunan di kawasan Cilincing sangat rapat dengan jarak antar rumah yang sangat sempit. Gang lingkungan umumnya itu kurang dari 2 meter disebabkan pola ruang berkembang spontan mengikuti kebutuhan hunian pekerja pelabuhan sehingga terbentuk gang sempit dan bangunan berhimpitan. Lalu ada kondisi bangunan, sebagian besar bangunan di Cilincing bersifat semi permanen dalam material kayu, seng, dan bata tanpa finishing. Kondisi ventilasi dan pencahayaan alami kurang optimal karena jarak antara bangunan yang sangat rapat. Hal ini terjadi dikarenakan faktor ekonomi masyarakat yang rata-rata pekerja pelabuhan. Lalu ada aksesibilitas, jalan utama di kawasan Cilincing dapat dilalui kendaraan besar, namun jalan lingkungan hanya dapat diakses oleh kendaraan mobil dan motor dengan ruang gerak yang terbatas. Kondisi jalan yang sempit membuat akses kendaraan darurat seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran menjadi sangat kurang optimal. Lalu ada sanitasi dan utilitas, keterbatasan infrastruktur menyebabkan sistem drainase tidak mampu menampung limpasan air terutama saat hujan dan rob, serta seringnya kehabisan air bersih sehingga harus mandi ke fasilitas umum terdekat. Lalu masuk ke aspek non fisik. Yang pertama itu di sini ada sosial gotong royong masyarakat di Jakarta Utara. Lalu di sini masuk ke budayaan Jakarta Utara. Di sini itu ada festival Buddha dan festival nelayan dan eh, festival Betawi seperti ondel-ondel. Lalu masuk ke faktor ekonomi. Di sini Jakarta Utara ini faktor ekonominya ada nelayan, terus nelayan, pedagang. Lalu di sini masuk ke psikologis. Di sini aspek psikologisnya seperti dan kejahatan dan bandar narkoba. Next. Politik, politik, politik. Politik. Lalu masuk ke bagian sosial. Di sini kepadatan pemukiman justru memperkuat solidaritas sosial dan budaya gotong royong. Terus di sini lalu ke ekonomi, kepadatan dengan pelabuhan menciptakan ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap kawasan sehingga regulasi menjadi sulit diterapkan. Terus psikologisnya kepadatan pemukiman dan tinggi aktivitas kawasan menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan lingkungan terutama terkait pencurian kendaraan dan aktivitas kriminal. Terus kebudayaan Cilincing dengan kehidupan pesisir dan nelayan, tradisi terlihat festival nelayan seperti festival ikan dan pertunjukan ondel-ondel dan serta kuliner laut. Kegiatan ini menjadi bentuk rasa syukur masyarakat sekaligus menjaga budaya Betawi pesisir agar tetap dikenal. Terus politik kelembagaan, keterbatasan kontrol tata ruang dan lemahnya pengawasan kawasan turut mempengaruhi pengembangan pemukiman informal. Kemudian kita masuk ke galeri observasi lapangan terkait yang kita survei. Yang pertama itu ada observasi terkait pembersihan selokan, pembangunan selokan, kemudian pembersihan sampah dan juga perbaikan terkait dengan jalur pedestrian.
Kemudian masuk ke analisis diagram, keterkaitan faktor pembentuk pemukiman terkali baru. Itu ada yang pertama itu faktor ekonomi, kemudian ke faktor spasial, faktor infrastruktur, kemudian ke faktor sosial. Permukiman formal muncul akibat kebutuhan hunian pekerja pelabuhan dan keterbatasan lahan, sehingga membentuk kawasan padat dengan pengawasan dan keamanan lingkungan yang kurang optimal. Kemudian masuk ke rumusan fenomena Kelurahan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Jadi, permukiman informal di Kelurahan Kalibaru berkembang berbagai respon terhadap kebutuhan masyarakat pekerja pelabuhan untuk tinggal dekat sumber ekonomi, sehingga terbentuk pola ruang padat, adaptif, dan juga tumbuh secara spontan tanpa perencanaan formal. Fenomena ini menunjukkan bahwa bentuk fisik permukiman merupakan hasil dari dorongan ekonomi, interaksi sosial, dan juga keterbatasan infrastruktur kawasan pesisir. Kondisi permukiman yang tumbuh secara padat dan informal juga mempengaruhi kualitas kontrol ruang dan pengawasan lingkungan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang diduga berkaitan dengan munculnya permasalahan keamanan kawasan seperti pencurian kendaraan bermotor dan aktivitas kriminal tertentu di lingkungan permukimannya. Nah, dari berbagai data dan observasi yang dibahas oleh teman-teman saya, kita masuk ke kesimpulan, yaitu temuan utama permasalahan. Dari inti masalahnya yaitu satu benang merahnya yang sangat mengkhawatirkan adalah maraknya aktivitas keamanan lingkungan yang bermasalah. Sistem keamanan komunal seperti siskamling atau patroli warga tampaknya sedang mengalami penurunan fungsi atau bahkan tidak berjalan efektif di beberapa titik. Celah keamanan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Inti permasalahannya ada beberapa poin yang seperti dibahas oleh teman-teman saya, ada narkoba, terus pencurian kendaraan. Nah, sebagai kesimpulan, kondisi lingkungan yang tidak aman ini tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah sepele. Peredaran narkoba dan curanmor seringkali berjalan dengan beriringan, di mana ada peningkatan penyalahgunaan narkoba, tingkat kriminalitas, pencurian pun ikut naik. Oleh karena itu, temuan ini harus menjadi dasar bagi kita untuk segera merumuskan solusi dan merevitalisasi kembali sistem keamanan di lingkungan permukiman. Nah, sekian dari pembahasan kami dari kelompok Kecamatan Kalibaru, Kelurahan Koja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.